masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti, sudah itu mati. Maju, bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindak. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasa. Maju, serbu, serang, terjang. Sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro. Saudara-saudari tercinta, saya di sini. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta, tanggal 11 November tahun 1785, meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 8 Januari tahun 1855 pada umur 69 tahun. Adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makamnya berada di Makassar. Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta dari seorang garwa Ampeyan selir bernama Raden Ayu Mangkorowati, yaitu seorang garwa Ampeyan, istri non permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Diponegoro bernama kecil Bendoro Raden Mas Ontowiryo. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Diponegoro menolak keinginan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, untuk mengangkatnya menjadi raja. Ia menolak mengingat ibunya bukanlah permaisuri. Diponegoro mempunyai 3 orang istri, yaitu Bendara Raden Ayu Antawirya, Raden Ayu Ratnaningsih, dan Raden Ayu Ratnaningrum. Diponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat sehingga ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, tempat tinggal Eyang Buyut puterinya, permaisuri dari Hamengkubuwono I, Ratu Ageng Tegalrejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Hamengkubuwono V 1822, di mana Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun, sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Patih Danurejo bersama residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujui Diponegoro. Riwayat perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Diponegoro yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpatik dan dukungan rakyat. Atas saran Pangeran Mangkubumi, pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah goa yang bernama Goa Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro di Goa Selarong. Selama perang ini kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro. Sampai akhirnya Diponegoro ditangkap pada tahun 1830. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Sudah jelas tekadmu, Namas. Penangkapan dan pengasingan Pangeran Diponegoro. Enak saja, pergi kamu.
Tanggal 16 Februari tahun 1830 Pangeran Diponegoro dan Kolonel Clarence bertemu di Remo Kamal, Bagelen, sekarang masuk wilayah Purworejo. Clarence mengusulkan agar Kanjeng Pangeran dan pengikutnya berdiam dulu di Menore sambil menunggu kedatangan Letnan Gubernur Jenderal Markus de Kock dari Batavia. Tanggal 28 Maret tahun 1830 Diponegoro menemui Jenderal de Kock di Magelang. De Kock memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Diponegoro agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Diponegoro, tapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Ungaran. Kemudian dibawa ke gedung Karesidenan Semarang dan langsung ke Batavia menggunakan kapal Pollux pada tanggal 5 April. Tanggal 11 April tahun 1830 sampai di Batavia dan ditawan di Staduis, sekarang gedung Museum Fathahillah, sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tanggal 30 April tahun 1830 keputusan pun keluar. Pangeran Diponegoro, Raden Ayu Retno Ningsih, Tumenggung Diposono dan istri, serta para pengikut lainnya seperti Mertoleksono, Banteng Wereng, dan Nyai Sotaruno akan dibuang ke Manado. Tanggal 3 Mei tahun 1830 Diponegoro dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado dan ditawan di Benteng Amsterdam. Pada tahun 1834 dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 8 Januari tahun 1855 Diponegoro wafat dan dimakamkan di Kampung Jawa, Makassar. Dalam perjuangannya, Pangeran Diponegoro dibantu oleh putranya bernama Bagus Singelon atau Ki Sodewo. Ki Sodewo melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Bagus Singelon atau Ki Sodewo adalah putra Pangeran Diponegoro dengan Raden Ayu Citrowati Puteri. Bupati Madiun Raden Ronggo. Raden Ayu Citrowati adalah saudara satu ayah lain ibu dengan Sentot Prawiro Dirjo. Nama Raden Mas Singlun atau Bagus Singelon atau Ki Sodewo sendiri telah masuk dalam daftar silsilah yang dikeluarkan oleh tetas darah dalam Keraton Yogyakarta. Perjuangan Ki Sodewo untuk mendampingi ayahnya dilandasi rasa dendam pada kematian eyangnya, Ronggo, dan ibundanya ketika Raden Ronggo dipaksa menyerah karena memberontak kepada Belanda. Melalui tangan-tangan Pangeran Mataram yang sudah dikendalikan oleh Patih Danurejo, maka Raden Ronggo dapat ditaklukkan. Ki Sodewo kecil dan Sentot bersama keluarga Bupati Madiun lalu diserahkan ke keraton sebagai barang bukti suksesnya penyerbuan. Ki Sodewo yang masih bayi lalu diambil oleh Pangeran Diponegoro lalu dititipkan pada sahabatnya bernama Ki Tembi. Ki Tembi lalu membawanya pergi dan selalu berpindah-pindah tempat agar keberadaannya tidak tercium oleh Belanda. Belanda sendiri pada saat itu sangat membenci anak turun Raden Ronggo yang sejak dulu terkenal sebagai penentang Belanda. Atas kehendak Pangeran Diponegoro, bayi tersebut diberi nama Singlon yang artinya penyamaran. Keturunan Ki Sodewo saat ini banyak tinggal di bekas kantung-kantung perjuangan Ki Sodewo pada saat itu dengan bermacam-macam profesi. Dengan restu para sesepuh dan dimotori oleh keturunan ketujuh Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Roni Muryanto, keturunan Ki Sodewo membentuk sebuah paguyuban dengan nama Paguyuban Trasodewo. Setidaknya Pangeran Diponegoro mempunyai 17 putra dan 5 orang putri, yang semuanya kini hidup tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa, Sulawesi dan Maluku. Kita harus sigap, cepat, cekatan, dan berani. Latar belakang perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar dan menyeluruh berlangsung selama 5 tahun, tahun 1825 sampai tahun 1830 yang terjadi di Jawa, Hindia Belanda, sekarang Indonesia, antara pasukan penjajah Belanda di bawah pimpinan Jenderal de Kock melawan penduduk pribumi yang dipimpin seorang pangeran Yogyakarta bernama Pangeran Diponegoro. Dalam perang ini telah berjatuhan korban yang tidak sedikit, baik korban harta maupun jiwa. Dokumen-dokumen Belanda yang dikutip para ahli sejarah disebutkan bahwa sekitar 200.000 jiwa rakyat yang terenggut. Sementara itu di pihak serdadu Belanda, korban tewas berjumlah 8.000. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama
menjajah Nusantara. Peperangan ini melibatkan seluruh wilayah Jawa, maka disebutlah perang ini sebagai Perang Jawa. Setelah kekalahannya dalam Perang Napoleon di Eropa, pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memberlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda. Selain itu, mereka juga melakukan monopoli usaha dan perdagangan untuk memaksimalkan keuntungan. Pajak-pajak dan praktek monopoli tersebut amat mencekik rakyat Indonesia yang ketika itu sudah sangat menderita. Untuk semakin memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya, Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Salah satu di antaranya adalah Kerajaan Yogyakarta. Ketika Sultan Hamengkubuwono keempat wafat, kemenakannya, Sultan Hamengkubuwono kelima yang baru berusia 3 tahun, diangkat menjadi penguasa. Akan tapi pada prakteknya, pemerintahan kerajaan dilaksanakan oleh Patih Danurejo, seseorang yang mudah dipengaruhi dan tunduk kepada Belanda. Belanda menanggap mengangkat seseorang yang tidak sesuai dengan pilihan adat keraton. Pada pertengahan bulan Mei tahun 1825, pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan, mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Rupanya di salah satu sektor, Belanda tepat melintasi makam dari leluhurnya Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tersinggung dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Beliau kemudian memerintahkan bawahannya untuk mencabut patok-patok yang melewati makam tersebut. Belanda yang mempunyai alasan untuk menangkap Pangeran Diponegoro karena dinilai telah memberontak, pada tanggal 20 Juli tahun 1825 mengepung kediaman beliau. Terdesak, Pangeran beserta keluarga dan pasukannya menyelamatkan diri menuju barat hingga desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo, dan meneruskan ke arah selatan hingga tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Sementara itu, Belanda yang tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro membakar habis kediaman Pangeran. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong, sebuah goa yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Buosari Pajangan, Bantul, sebagai basisnya. Pangeran menempati goa sebelah barat yang disebut Goa Kapung, yang juga menjadi tempat pertapaan beliau. Sedangkan Raden Ayu Retno Ningsih, selir yang paling setia menemani Pangeran setelah 2 istrinya wafat dan akhirnya menempati Goa Putri di sebelah timur. Setelah penyerangan itu, dimulailah sebuah perang besar yang akan berlangsung 5 tahun lamanya. Di bawah kepemimpinan Diponegoro, rakyat pribumi bersatu dalam semangat sak dumuk batuk, sak nyari bumi pitomi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Selama perang, sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Maja yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan.